فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap matan Qatrin Nada wa Ballis Sada karya Al-Imam Al-Ma'ruf Ibn Hisham Al-Ansari rahmatullah alaih. Setorannya masih matan jurumiyah seperti dulu ya. Tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan bacaan berikutnya. Pada pertemuan sebelumnya kami telah menjelaskan bahwasannya matan ini ada syarahnya, dan yang mensyarah juga pemilik matannya, yaitu Al-Imam Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullah. Oleh karena itu kalau misalkan penjelasannya masih ada yang kurang atau kurang maksimal atau antum ingin lebih, bisa merujuk pada syarahnya. Dan ingin panjang lebar lagi dengan syarah yang bagus untuk saat ini, syarah matan Qatrin Nada yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abu Bilal Al-Hadrami asbahullah. Mafhum? Sehingga nanti kami menjelaskannya tidak terlalu panjang lebar, memahamkan apa yang ada pada matan. Selebihnya kalau ada tambahan faedah, alhamdulillah. Kalaupun faedahnya terulang-ulang tidak masalah. Yang penting jangan sampai antum tidak paham sehingga bermasalah. Mafhum? Nah, kita lanjutkan berikutnya. Fa amal ismu, maka adapun isim, fayu'rafu bi al karrajul wa bitanwin karrajulin wa bil hadits anhu kata darabtu. Yang kita bahas sekarang poin itu saja. Mafhum? Kita akan bahas tanda-tanda isim. Walaupun tidak selengkap yang ada dalam jurumiyah, tidak selengkap yang ada pada mutamimah, nanti kita lengkapi secara perlahan-lahan. Mafhum? Karena kadang-kala penyebutannya itu diglobalkan. Mafhum? Sehingga kita harus paham apa tanda-tanda isim sehingga kita bisa pastikan ini adalah isim. Kata ini kata benda, kata ini kata kerja, ini kata penyempurna. Tanda-tandanya itu ada semuanya. Sudah paham ya? Nanti ternyata dibahas juga pembahasan kalam nanti oleh beliau. Paham ya? Hanya saja pembahasan mungkin berbeda sedikit, tapi tidak masalah, kita akhirkan sebagaimana yang beliau urutkan. Kemarin yang kita bagi apa kemarin? Al-kalimah. Al-kalimah sudah kami jelaskan, beliau mendefinisikan qaulun mufradun, ini definisi istilah ahlun nahwi. Adapun secara bahasa yang namanya kalimah itu digunakan untuk apa? Untuk kalam yang sempurna pun bisa juga. Untuk jumlah mufidah pun bisa juga, walaupun cuma kalimah. Tapi kalau secara bahasa kita kan kalimat satu kata, kosakata. Tapi terkadang kalimat itu digunakan untuk kalimat yang sempurna. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Mafhum? Sekarang tanda-tandanya kita lihat. Alamatul ism. Alamatul ism. Ini jamak ya, alamatul ism. Tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim, barakallahu fiik. Di sini kita ikutin apa yang ada dalam matan Qatrin Nada ini, terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, dukhulu alaihi al, masuknya padanya al. Kita ungkapkan ungkapan ini, beliau juga memilih ungkapan ini. Ternyata di dalam Syudurud Dhahab, Syudurud Dhahab itu karya beliau juga, artinya keping-keping emas, itu masalah nahwu juga. Jadi beliau juga punya kitab namanya Syudurud Dhahab, punya syarah Qatrin Nada juga, Ibn Hisham rahimahullah taala. Di dalam Syudurud Dhahab beliau mengatakan yang aula, yang pantas memang takbirnya dengan al. Sehingga beliau di dalam matan Qatrin Nada pun apa? Naam, mengatakan fayu'raf bi al, bukan bil alif wal lam. Paham? Karena seringnya kita pahami kan wadkhulu alaihi alif wal lam, ya kan? Ternyata ungkapan tersebut sebenarnya dikritik oleh para ulama
mengenai mana yang pantas, mana yang afdal, mana yang ringkas, mana yang bagus. Paham? Kita katakan secara global dulu. Al di sini al-mu'arrifah. Al-mu'arrifah. Bukan sembarang al. Karena al nanti beraneka ragam. Ada al-zaidah, ada al-mu'arrifah, ada al-mausulah. Paham? Sehingga yang diinginkan dengan al di sini langsung terpetik di benak kita. Al yang tanda isim al apa? Al-mu'arrifah. Al-mu'arrifah. Zaidun misalkan ada tambahan al, enggak diperbolehkan kan dia ada alam ya. Az-zaidani misalkan. Itu al yang menjadikan dia ma'rifah. Karena sudah dijadikan musanna, menjadi nakirah, dipulihkan kembali dengan al. Rajulun misalkan menjadi ar-rajulu. Itu al-mu'arrifah. Faham? Nah, kita lihat. Hada ta'bir ahsan min at-ta'bir bil alif wal lam. Ungkapan dengan al ini lebih bagus daripada ungkapan bil alif wal lam. Para ulama menjelaskan mengenai kenapa lebih bagusnya. Pertama, lebih ringkas. Antum ketika mengucapkan al dengan alif wal lam ringkas mana? Ringkas mana? Al. Ternyata ada faedahnya, dia bacakan di sini, faedahnya bagus sekali. Mengenai apa? Mengenai ungkapan kenapa dengan al lebih bagus. Kita baca saja. Contohnya dulu al-qalamu. Qalamun al-qalamu. Kalau antum jumpai lafaz seperti ini al-qalam, pastikan dia itu isim sudah. Enggak ada fi'il ada alnya, enggak ada huruf ada alnya. Paham ya? Tanda-tanda isim al-qalamu, al, mafhum. Faedahnya, faedah qala fis sudur, kurang titik itu ya, sudur dhahab. Sudur dhahab. Karena nukilkan secara global aja itu. Berarti siapa? Ibnu Hisham rahimahullah taala. Makanya dulu ketika kami belajar jamat waktu itu, al-mudarris mereka banyak dari kalangan mereka yang menyarankan kalau belajar qatur nada, syarahnya itu dilengkapi juga dengan sudur dhahab. Karena antara sudur dhahab dengan kitab syarah qatur nada itu saling melengkapi. Dua-duanya karya Ibnu Hisham rahimahullah taala, tapi saling melengkapi. Ada faedah yang di dalam syarah qatur nada enggak ada di dalam sudur dhahab. Ada faedah yang ada dalam sudur dhahab tidak ada dalam kitab syarah qatur nada. Kitabnya bagus, sudur dhahab, keping-keping emas. Paham ya? Qala fis sudur, berarti siapa? Ibnu Hisham rahimahullah, hadil ibarah aula min ibarah man yaqul al-alif wal lam. Ungkapan al di sini, ini kembali ke sini ya. Itu lebih bagus, lebih aula daripada ungkapan orang yang mengatakan al-alif wal lam. Kenapa? Kita lihat. Li'annahu yuqal fi hal, dikarenakan li'annahu la yuqal fi hal al-ha wal lam wala fi bal al-ba wal lam. Itu ada yang kurang itu kayaknya. Li'annahu la yuqal, dikarenakan tidak dikatakan pada hal al-ha wal lam. Antum ketika mengucapkan hal al-ha wal lam atau hal al-ha wal lam atau hal. Tidak pula ketika bal. Tidak pula ketika bal. Antum mengatakan al-ba wal lam atau bal. Nah, sama. Al bal hal. Sama enggak? Al bal hal. Sebagaimana antum tidak mengatakan ha wal lam tapi diucapkan hal, al pun juga sama. Ucapkannya bukan alif wal lam tapi al. Mafhum Hizam? Itu alasan yang pertama. Ternyata ada kaidah juga disebutkan oleh Syekh Abu Bilal Al-Hadrami as-sabahullah di dalam syarahnya di bagian bawah itu boleh sebutkan wal qaidah, ada kaidah fil kalimah al-mawdu'ah ala harfain. Kaidah dalam suatu kata yang diletakkan terdiri dari dua huruf. Hal, bal, al. Berapa huruf? Dua huruf. Naam, an yuntaqa bil musamma. Diucapkan dengan musamma yang dinamai. Ya, yang dinamai. Fayuqal hal wa bal. Hal wa bal, namanya apa? Hal. Namanya apa? Bal. Namanya apa? Al. Paham? Naam. Kemudian wa qad juga sama, qad bukan qaf badal wa qad. Wala yuntaq bismil huruf, dan jangan diucapkan dengan nama hurufnya. Kalau hal ini nama hurufnya al-ha wal lam, jangan gitu. Paham? Nah, tapi diucapkan hal dengan namanya. Mafhum? Nah, fayuqal, maka jangan diucapkan dengan nama hurufnya, fayuqal al-ha wal lam ila akhiri. Enggak seperti itu. Sudah pahami? Terdiri berapa? Dua huruf, hal, bal, al. Sebutkan enggak? Al, bal, hal. Jangan alif wal lam. Berbeda kalau satu huruf. Bi khilafi al-kalimah al-mawdu'ah ala harfin hijaiyin. Berbeda halnya dengan suatu kata yang terdiri, diletakkan di atas satu huruf hijai.
Paham ya? Naam. Ka hamzah naam al-istifham wa ba al-jar wa wawil ataf. Antum mengucapkannya wal waw ya kan? Wal alif wal ba. Jangan marartu bi Zaidin al-bi, salah. Marartu fi'il fa'il. Ketika antum i'rab bi Zaidin jangan al-bi, salah, tapi al-ba namanya. Nama hurufnya. Paham? Itu maksudnya. Paham? Fa na'am fayunfaq. Naam. Fayutlaq 'alaiha ismu dzalikal harf. Maka diitlaqkan padanya nama huruf tersebut. Namanya apa hurufnya? Sekarang marartu bi Zaidin namanya al-ba atau al-bi? Al-ba gitu. Paham ya? Nah, sehingga antum mengucapkan yang keliru. Contohnya al-qalamu li Muhammadin. Al-qalamu mubtada, wali salah. Walam. Paham maksudnya? Karena satu huruf. Paham? Ewa. Naam. Fayuqal al-hamzah, ya kan? Dikatakan al-hamzah, al-ba. Naam seperti itu. Mafhum? Jadi jangan sampai salah dalam mengungkapkan. Ini yang tepat, yang bagus. Untuk masalah sah atau tidak, sah-sah saja. Tapi kita ambil yang aula, yang ahsannya. Mafhum? Kemudian tanda yang kedua, at-tanwin. At-tanwin para ulama mendefinisikan dengan definisi yang beraneka ragam, berbeda-beda, tapi maknanya sama tujuannya. Kita ambil makna yang masyhur, yang ma'ruf dulu, bukan yang di papan tulis ini. Biasanya tanwin itu kan secara bahasa apa? At-taswid, kicauan. Nawana at-ta'iru idza sawwatahu. Burung itu berkicau, ya kan? Itu secara bahasa. Secara istilah ada yang mendefinisikan dengan ibaratun an apa? An dhammatain au fathatain au kasratain. Itu definisi yang paling mudah. Ungkapan tentang dua dhammah atau dua fathah atau dua kasrah. Bisa dipahami? An, in, un, ban, bin, bun. Itu tanwin. Dengan definisi yang masyhur, yang ma'ruf, yang sering digunakan para ulama juga ini. Kita lihat dulu. At-tanwin, hadhil alamah ibaratun an nunin sakinatin zaidah. Ungkapan tentang nun sukun yang tambahan. Ingat-ingat, nun sukunnya tambahan loh ya, bukan nun sukun yang asli. Karena nanti kalau nun sukun asli itu pasti diucapkan dan ditulis. Nun sukunnya tambahan saja. Kapan tambahannya ini ada? Naam, talhaqu akhiral ismi, mengikuti akhiran isim. Kapan? Lafdhan la khattan, ketika dilafadzkan bukan ketika ditulis. Antum bayangkan, Zaidun. Ketika antum ngomong Zaidun, itu seakan-akan di akhir dal itu ada nun sukun. Paham ya? Yuntaq biha wa la tuktab. Diucapkan dengannya dan tidak ditulis. Nun sukunnya itu diucapkan dengannya dan tidak ditulis. Paham? Zaidun. Kalau diucapkan ada nun sukun enggak ada akhirannya? Ewa. Tapi kalau ditulis cukup mengulangi apa? Harokat yang sama. Makanya ada tambahan. Tambahan yang bagus juga biasanya tambahkan nunun sakinatun zaidah talhaqu akhir ismin lafdhan wa tufariquhu khattan istighna'an anha bitakrar syaklah. Karena merasa cukup dengannya dengan mengulangi harokat yang sama. Bitakrar syaklah, harokatnya diulangi. Kitabun berapa dhammah? 2 dhammah. Diulangi harokatnya, diulangi. Enggak perlu antum tulis nun sukun. Jadi enggak perlu antum tulis barakallahu fiik nun sukun seperti ini afan ya. Contohnya kitabun kemudian antum tulisnya nun sukun ini. Ini enggak perlu. Paham ya? Ini hanya apa? Yuntaq biha wa la tuktab. Diucapkan dengannya tidak tulis, itu namanya tanwin. Paham insyaallah? Makanya ada kaitannya dengan tadi ibaratun an dhammatain au fathatain au kasratain. Ungkapan tentang 2 dhammah atau 2 fathah atau 2 kasrah. Pengulangan harokatnya itu yang kita ambil. Mahfum? Ini tanda apa? Isim. Kitabun huruf atau fi'il? Isim. Enggak usah ragu lagi. La raib wala syak. Kitabun isim, tanwin tandanya. Yang ketiga, yang perlu renungan ini karena ini tidak ada di dalam jurumiyah. Di mutamimah sudah disenggol sedikit. Paham ya? Di mutamimah kita senggol sedikit tapi dengan istilah lain. Di mutamimah ingat apa istilahnya? Al-isnad ilaih. Sama juga sebenarnya, cuman beda ungkapan saja. Kita lihat dulu. Yang ketiga al-haditsu anhu. Kita pahamkan dulu apa makna al-haditsu anhu ini. Al-haditsu anhu itu artinya menceritakan tentangnya gitu aslinya. Terjemahan bebasnya, menceritakan tentangnya. Kita lihat dengan contoh biar tambah jelas dan gamblang. Wa qad yu'abbar anhu bil isnad ilaih. Terkadang diungkapkan tentangnya dengan apa? Isnad ilaih di dalam mutamimah, ya kan? Al isnad ilaih. Wa kilahuma bi ma'nan wahid.
au mutaqarrib. Kedua-duanya maknanya sama satu atau berdekatan. Maknanya sama atau berdekatan. Nahwu jaa Muhammadun. Kita maknakan dulu. Jaa Muhammadun artinya jaa Muhammadun. Jaa Muhammadun, Muhammad telah datang. Kita cerita enggak sebenarnya? Ya akhi, jaa Muhammadun, cerita enggak kita? Al hadis anhu. Ma'nahu annana qad haddatsna an maji'i Muhammadin. Maknanya kita ini telah menceritakan tentang datangnya Muhammad. Al hadis anhu. Cerita tentang datangnya Muhammad, sehingga Muhammadun di sini dia sebagai isim, tandanya di antaranya tanwin. Yang kedua al hadis anhu. Al isnad ilaih bisa juga kita sandarkan sifat maji kepada Muhammad. Paham? Itu. Enggak ada iskalnya. Dan tanda ini ternyata bukan sebarang tanda. Tanda ini dinilai tanda yang paling bermanfaat dan paling nomor satu untuk menandai bahwasanya itu adalah isim. Kenapa kira-kira? Kita lihat, wahya anfa'u alamatin lil ism. Yang mana ini merupakan tanda isim yang paling bermanfaat. Idbihi, dikarenakan dengannya, apa namanya? Ta'liliyah, dikarenakan dengannya tu'rafu ismiyatud dhamair. Dhamair ya, jamak ya. Nah, dikarenakan dengannya dikenal apa? Diketahui isimnya dhamir-dhamir yang ada. Isimnya dhamir-dhamir yang ada. Paham ya? Antum perhatikan dhamir. Nahwu dhahabtu wa ma asbaha dzalik. Wa ma asbaha dzalik. Nah, kurang sedikit ininya ya. Wa ma asbaha dzalik, kalau ini nanti wa ma asyah. Jadi kurang sedikit itunya. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal itu dhahabtu sekarang. Dhahabtu, orang tanya, tak ini isim atau fi'il ya? Kalau antum katakan itu isim, mana tandanya? Tanwin enggak ada, al pun enggak masuk juga, kasrah pun enggak ada juga. Kita katakan tandanya adalah apa tandanya? Al haditsu anhu atau al isnad ilaih. Maknanya kita sandarkan sifat adz-dzahab kepada mutakallim tu, ana. Sehingga tak ini isim. Dhamir atau bukan? Dhamir. Dhamir isim bukan? Isim. Tandanya apa? Tanwin enggak ada, al enggak masuk, kasrah pun enggak ada juga situ. Kita katakan tandanya adalah al isnad ilaih atau al haditsu anhu. Kita sandarkan sifat adz-dzahab kepada tak mutakallim itu, atau kita ceritakan, ya kan, dhahabtu, aku telah pergi, cerita tentang diri kita sendiri. Al haditsu anhu. Mafhum insyaallah? Ada iskal? Aman ya? Berarti dhamir isim atau bukan? Isim. Tandanya apa? Al haditsu anhu atau isnad ilaih. Sedangkan yang tanda-tanda lain enggak masuk, berarti paling bermanfaat itu. Ini rujukannya kalau antum merujuk disebutkan oleh Al-Imam Al-Ahdal dalam kitab Al-Kawakib Syarah Mutamimah Al-Ajrumiyah. Bahwasanya disebutkan oleh beliau dengan semakna wahya anfa'ul alamatil ism. Paham? Tanda yang paling bermanfaat untuk isim, yaitu al-isnad ilaih atau al-haditsu anhu. Mafhum insyaallah? Paham, enggak ada iskal? Nah, inilah yang dikenal dengan tanda-tanda isim. Di sini yang disebutkan hanya al, tanwin, al-hadits anhu. Kalau dalam jurumiyah ada tambahan apa? Huruful khafd, huruf jar. Dan satu lagi apa? Kasrah. Ya enggak? Ada kasrah. Itu tanda yang mudah juga ya. Selama ada huruf jar ya pasti setelahnya majrur. Jar majrur dari satu paket itu ya. Kalau ada huruf jar, isim setelahnya pasti majrur. Baik lafdzan atau mahallan. Bisa dipahami? Nah, barakallahu fiik. Itu termasuk tanda isim juga. Tapi tanda yang tiga ini yang kita ikutkan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam matan yang kita baca ini. Mafhum? Jadi kesimpulannya, tanda isim yang paling bermanfaat apa namanya? Al-isnad ilaih. Disebut juga dengan apa? Al-haditsu anhu. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang kita ambil. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.